Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Masih seputar viralnya Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu ya, yang dipimpin oleh Bapak Panji Gumilang, teman-teman. Di kesempatan kali ini saya tampilkan 4 video ya, 4 video dari 4 sumber, saudara-saudariku. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Dan mungkin teman-teman ya, mungkin ini ada hubungannya antara yang satu dengan yang lain. Dan saya menduga teman-teman, ini juga ada kaitannya dengan murtadnya Saifuddin Ibrahim ya, masuk Kristen gitu teman-teman ya. Saya menduga ini ada kaitannya dengan kemurtadan Saifuddin Ibrahim yang pada akhirnya masuk Kristen. Baik, saya langsung tampilkan saja, kita langsung simak ya teman-teman, biar tidak terlalu lama, biar tidak terlalu kepanjangan. Video yang pertama, berdoa secara Kristen di Masjid Rahmatan Lil Alamin Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Video ini durasinya 2 menit 50 detik. GPP Philadelphia, Bekasi. Video ini 22 Mei 2022. Jadi hampir 1 tahun ya, saudara-saudariku. Di sini ada banyak orang ya. Saya pikir ini adalah pendeta yang berdoa di dalam nama Yesus di Masjid Al Zaitun, saudara-saudariku. Kita simak videonya. Terus berkati. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Dan tentunya Engkaulah Allah yang sudah mendengarkan doa kami, karena kami percaya bahwa Engkau senantiasa condongkan telingamu terhadap seruan kami, dan Engkau ulurkan tanganmu menolong semua apa yang sudah dikerjakan dan apa yang kami akan kerjakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam satu nama yang kami kagum. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus katanya teman-teman. Ini di dalam masjid loh ya. Ini di dalam masjid. Yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya teman-teman, apa maksud dan tujuan para pendeta ini berdoa di dalam masjid ya, di dalam Masjid Rahmatan Lil Alamin di Al Zaitun, di dalam nama Yesus gitu kan. Berdoa dalam nama Yesus, berdoa di dalam masjid gitu kan. Maksud dan tujuan para pendeta ini apa? Ini yang menjadi tanda tanya besar, saudara-saudara. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Ini video yang pertama ya, sumbernya teman-teman. Waktunya jelas 22 Mei 2022. Nah, sekarang kita simak video yang kedua. Ini sumbernya dari sini ya, Permata Dakwah Official. Video ini 2 hari yang lalu. Alumni Pondok Ponpes Al Zaitun komentari sholat Id yang tidak lazim di sana. Permata Dakwah Official. Oke, kita simak videonya. Viral lagi, terkenal lagi, Mahat Al Zaitun, salah satu pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Terkenal karena berita bagus? No, tapi karena berita miring, selalu. Beberapa hari ini kita dihebohkan oleh berita ini. Sudah banyak perdebatan tentang berita ini di media sosial. Walaupun udah ada official jawabannya dari Mahat Al Zaitun sendiri, tetapi menurut kami sebagai alumni itu belum memenuhi jawaban. Karena satu, sebaik-baiknya soft wanita adalah di paling belakang dan sebaik-baiknya soft laki-laki adalah di paling depan. Kenapa kalau ada pilihan terbaik, kenapa pilih yang dibolehkan atau makruh? Satu. Dua, mengapa softnya jarang-jarang sedangkan dianjurkan ketika sholat berjamaah soft itu harus rapat dan lurus agar sempurnanya sholat? Oke, jawabannya karena masih mempraktekkan protokoler COVID-19. By the way, kita hargain jawaban itu. Tapi, kenapa waktu sholat safnya jarang-jarang, tapi setelah sholat ada acara makan-makan, tapi rapat-rapat? Lebih penting manakah, sholat atau makan-makan? 3. Kalau kalian perhatikan, ada satu orang ketika sholat berjamaah, ada satu orang yang duduk, yaitu beliau adalah CH Simanulang, yaitu orang Kristiani. Kenapa mesti ada di situ? Toleransikah? Emang harus begitu banget ya? Oke, kami sebagai alumni sebenarnya juga terbebani. Oke, ada 3 poin ya teman-teman ya.
dari alumni Ini dengan Ponpes hal-hal Al Zaitun. seperti ini ya, karena ini alumni Al Zaitun ini ya punya ikatan. Sebentar, saya mundurkan saudara-saudariku ya. Siapa yang dimaksud manulang tersebut? Yaitu orang Kristiani. Kenapa? Kalau kalian perhatikan, ada satu orang ketika sholat berjamaah, ada satu orang yang duduk, yaitu beliau adalah CH Simanulang, yaitu Oke, CH Simanulang ini yang dimaksud ya, yang di sebelahnya yang perempuan ini, saudara-saudariku. Nah, sekarang kita cek ya di sini di channelnya Al Zaitun sendiri nih pada saat sholat Id ya. Nah, ini dia yang dimaksud saudara-saudariku ya. Menurut alumni Ponpes Al Zaitun, orang ini adalah orang Kristen ya. Siapa yang dimaksud manulang gitu ya. orang sholat berjamaah, ada satu orang yang duduk, yaitu beliau adalah CH Simanulang, yaitu CH Simanulang ya. Orang Kristiani. CH Simanulang orang Kristen ya. Kenapa ikut sholat Id ya? Bahkan di soft depan pula gitu kan, di soft depan pula. Ini adalah CH Simanulang saudara-saudariku. Nah, ini semakin menjadi tanda tanya besar saudara-saudariku. Apa maksud dan tujuan CH Simanulang ini ikut sholat Id? Bahkan ada di soft depan pula gitu kan. Oke, ini dia orangnya ya, yang dimaksud oleh alumni Al Zaitun tadi, CH Simanulang. Kalau yang lain sendekap ya saudara-saudariku, sementara orang ini mengepalkan tangannya ya. Oke, itu dia ya, jelas ya, orangnya jelas. Ini yang dimaksud CH Simanulang ya. Lalu kita simak video yang ini saudara-saudariku ya. Saya pikir ini ada kaitannya dengan kemurtadan dari Saifuddin Ibrahim sendiri ya. Ini video ini 1 bulan yang lalu saudara-saudariku, saya live dengan Pak Ahmad, dengan Ustadz Alwan, dan juga dengan Pendeta HTD. Kita simak ya. Terus kenal dengan Pendeta Obaja, morotin duitnya Pendeta Obaja gitu Pak HTD. Ya seperti itulah. Soal kata-katanya bagaimana ya saya nggak. Tapi intinya seperti itu, karena Pendeta Obaja ini termasuk waktu itu lumayan banyak terkenal lah, begitulah. Terkenal, ada duitnya juga lah. Begitu. Enggak, memang dia orang tajir kok, dan dia juga tokoh di Kristen, tokoh dia, dan dia juga ada yang menyuplai waktu itu kan sama siapa? Aduh, Robetan Tular ya, Pak? Siapa? Pokoknya Pak Obaja itu orang tajir, orang tokoh di Kristen dia. Saifuddin mendekati pada masa itu ya. Ya, pada masa itu ya, dia termasuk yang itu ya. Kalau ini sekedar info saja. Kalau pernah dengar yang namanya komunitas sel, sering disebut Komsel, ini kalau ada yang sudah pernah dengar, itulah produk dia. Dia yang memperkenalkan pertama kali sebut Komsel, komunitas sel. Ya, jadi masuk ke kampung-kampung, 5 orang ada ibadah gitu. Komunitas sel, 5 orang, 10, 5, 8, 7 gitu. Lalu itu berkembang, baru nanti dikumpulin di satu tempat. Pertama itu 5 orang dulu, cari 5 orang gitu. Itu konsep komunitas sel zaman dulu ya. Zaman dulu gerilya ke rumah-rumah masih nggak terlalu itulah. Kalau sekarang kan nggak boleh ya, dengan informasi sistem informasi sekarang ini kan udah nggak bisa lagi. Kalau kita deketin orang terus ngomong-ngomong, yuk kita masuk Kristen gitu kan, udah langsung dia share ya toh, share langsung kemana-mana. Zaman dulu masih belum begitu. Jadi dengan dalam tanda petik dengan hartanya itu, makanya dulu ada istilah murtadin supermi, pernah dengar ya? Wah, ya betul. Dikasih supermi ya, maksudnya itu bukan cuma supermi Pak, tapi kan yang paling kelihatan itu supermi gitu loh ya, itu paket sembako seperti itu bisa untuk narik orang zaman dulu. Nah itu dia produk dari Pendeta Obaja ini, memang didukung dana juga waktu itu gitu. Oke.
ya yang mensupport Saifuddin Ibrahim menjadi orang Kristen adalah Pendeta Obaja, dan menurut Pendeta HTD memang didukung dengan dana. Jadi semakin terkuak ya saudara-saudariku ya. Ini ada banyak orang dan saya menduga ini adalah para pendeta berdoa di dalam Masjid Al-Zaitun, Masjid Rahmatan Lil Alamin. Entah maksud dan tujuan mereka apa, saya nggak tahu teman-teman. Terus yang kedua, alumni Al-Zaitun ya menyebutkan orang Kristen juga ikutan sholat, yakni CH Simanullang. Lalu yang ketiga teman-teman ya, ya jelas ya, ini wajahnya jelas. Ini menurut alumni Al-Zaitun adalah CH Simanullang. Ini dia orangnya ya. Ini dia orangnya yang dimaksud orang Kristen oleh alumni Ponpes Al-Zaitun. Dan menurut Pendeta HTD ya, yang awal mula perkenalan Saifuddin Ibrahim dengan Pendeta Obaja ya, dan pada akhirnya Saifuddin Ibrahim murtad masuk Kristen ya, karena kedekatannya dengan Pendeta Obaja, yang mana Pendeta Obaja ini juga didukung dana juga, kata Pendeta HTD. Ini harus berlanjut nih teman-teman ya. Seputar Al-Zaitun ini betul-betul harus harus diviralkan dan harus diinterogasi tentunya. Apa saja yang ada di situ, kan seperti itu teman-teman ya. Oke, cukup ya saudara-saudariku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.